Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Apa kabar? Baik, luar biasa. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan. Kalau hari ini kita masih diberi kesempatan Tuhan untuk datang ke gereja, memuji Dia, menyembah Dia, itu suatu anugerah luar biasa, dan Yesus sangat mengasihi kita. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan kepada Tuhan Yesus, ku menyembah dalam kudus-Nya.
senantiasa melindungi kami. Bersyukur kepadamu untuk kehadiranmu. Waktu yang indah ini yang Kau berikan kepada kami, akan kami gunakan untuk memuji Yesus. Terima kasih untuk perlindungan, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu, terima kasih untuk keselamatan yang Kau sediakan. Terpujilah nama-Mu, Bapa. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih Yesus. Angkat tanganmu saudara. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Rabbu, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Yang dulu tak mengerti, sekarang pun mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah kupikirkan. Serahkan juara yang samaya di dalam hidupku. Terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Rabbu, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, matur nuwun Gusti. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ucapkan terima kasih untuk pertolongan-Mu, Yesus. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu. Hanya bagi-Mu, ya Terima
bapak ibu yang sepuh atau gangguan kaki, kadang kita ini puji-pujian terus gitu toh, jarang duduk. Boleh duduk kok ya, itu ada oma umur 85 tahun itu nggak apa-apa duduk ya. Jadi nggak harus berdiri terus, kalau yang kuat berdiri terus ya. Saya itu hitungannya sudah hampir 2 tahun ya nggak jadi WM. Saya rindu, cuma kaki saya ini sepertinya nggak kuat. Nggak, akhirnya aku harus kuat. Saya daftar sama Pak Yud, terus seorang ibu gini, Budono, lama ya enggak WR. Saya kok kangen ya Budono WR. Oh ya Bu, saya sudah daftar, seminggu aku WR ya. Terpujilah nama Tuhan. Kalau pagi hari ini saya dapat melayani sama Mbak Dono, Pak Dono bersama-sama, itu suatu anugerah. Tuhan sudah melewatkan saat kritis ya. Maka dari itu tetap jaga prokes. Jangan tidak ke gereja tapi jalan-jalan itu jangan. Utamakan ibadah. Jaga prokes di mana Anda berada. Sakit lara COVID itu, apalagi kalau di rumah sakit, sehari bisa disuntik 7 kali ya, coblosi terus. Nah, mari kita lewati tahun 23 ini, 2023 bersama Yesus. Oh iya, 2022. Saya tak eling-eling 23, karena 23 itu saya sudah pensiun. Jadi 23 kurang beberapa bulan ya, bisa melayani dengan bebas bersama-sama suami ya. Ya, kita muji Tuhan. Yesus juru muji.
Keputusan kami pada pagi hari ini adalah nahkoda perjalanan kapal kehidupan pribadi dan keluarga kami dan rumah Tuhan atau gereja ini. Pasti kami tidak akan tenggelam. Atau firman-Mu berkata, sekalipun kami jatuh, tergeletak, sekalipun tergeletak, tetapi tangan-Mu yang maha kudus, lengan-Mu yang kuat itu menopang kami. Itu yang Engkau lakukan sampai pagi hari ini. Dari waktu ke waktu yang telah kami lewati, Yesus, Engkau gembala yang baik, Engkau manis, Engkau indah, Engkau juru selamat, Engkau Tuhan, Engkau Alfa dan Omega. Engkau maha hadir di sini, di rumah-Mu. Kami mencintai rumah-Mu. Kami bertumbuh bersama-sama di tempat ini pula. Terima kasih Tuhan Yesus. Perjalanan panjang yang sudah kami lewati, kami berbahagia memiliki Tuhan seperti Engkau. Maha hadir sekali lagi, maha hadir di sini. Sebab Engkau terikat dengan perkataanmu dalam Matius 18. Apabila ada 2-3 orang sepakat sehati menyebut nama-Mu, bahkan kami sepakat sehati mengatakan, Yesus, Engkau juru mudi kami. Engkau berkata, aku hadir. Engkau berkata pula, Engkau akan mengabulkan doa-doa kami. Tuhan, ampuni selama sepekan hal-hal yang tidak memuliakan nama-Mu. Basuh kami dengan darah. Urapi kami dengan urapan yang baru. Kami duduk diam bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Beri kami kedua telinga dan hati yang baik. Limpahkan kepada kami roh hikmat dan wahyu, mata hati terang. Terima kasih Bapa. Putuskan kami dari apa yang serupa dengan dunia. Sembunyikan hamba-Mu ini Tuhan di belakang salib-Mu. Roh Tuhan menyertai kami sampai selesai acara ini di ibadah 1 dan 2. Untuk kekasih-kekasih-Mu mungkin ada sebuah keperluan atau pergi keluar kota karena memang ada sebuah kepentingan. Ingatkan untuk pagi ini selalu mendahulukan cinta akan rumah. Demi nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya. Tadi maksudnya Bu Dono pensiun itu dia kan bekerja ASN ya sebagai guru sekolah dasar negeri itu 2 tahun lagi, tahun depan lah akan purna, akan pensiun ya, bukan pensiun dari pelayanan ya, karena di gereja di tempat ini tidak mengenal pensiun ya, tidak mengenal emeritus, jadi semua terus melayani sampai garis akhir. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Kasih hormat kita kepada kanan kiri kita, belakang kita. Oh sudah ada. Shalom adik-adik, terima kasih.
untuk pelayanannya pada pagi hari ini. Ada juga di tengah-tengah kita yang baru saya kenal, ya, saya tidak kurang tahu namanya. Selamat datang. Mungkin beliau dari luar kota, melihat di sini ada gereja bergabung bersama-sama pagi ini. Selamat datang dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Pagi ini saya memberikan sebuah tema, yaitu dalam satu perikop ini ada dua himbauan. Yang pertama, jangan tawar hati. Yang kedua, jangan memegahkan diri. Karena Bapak Ibu, dampak dari pandemi ini, saking hebatnya pandemi ini, ya saya mendapat anugerah Tuhan, boleh dimasukkan di grup rekan-rekan full gospel ya, businessman, para pebisnis yang ada di kota-kota. Dan saya perhatikan mereka itu pemimpin-pemimpin daripada persekutuan-persekutuan di kota, di wilayah-wilayah. Mereka ini pemilik-pemilik perusahaan, direktur-direktur, dan lain sebagainya. Mereka banyak bercerita, Bapak Ibu. Tidak sedikit dari perusahaan mereka yang mengalami gulung tikar, alias kolaps, alias habis-habisan. Tapi saya sebagai pendeta, salah satu yang ada di tengah-tengah, ada 3 pendeta, ada 4 di situ. Saya itu bisa terkagum-kagum melihat mereka. Ini pengusaha-pengusaha loh, Bapak Ibu, orang-orang yang mimpin perusahaan itu ribuan namanya pegawainya. Itu di tengah-tengah situasi yang kolaps, yang jatuh bangun, yang menderita itu, sungguh-sungguh menderita lara betul mereka. Tapi di dalam persekutuan yang namanya Fire Team itu, mereka bersukacita, mereka bisa membagikan kesaksian-kesaksian yang berbicara tentang kemenangan lepas kemenangan. Saya sampai ngomong sama mereka, wah, kalau semua ini jemaat di tempat saya bahagia bukan karena mereka orang-orang kaya, tapi mereka ini orang-orang yang eksis dalam hal pertumbuhan iman, orang-orang yang hebat. Saya ngomong sama mereka begitu, kok masih bisa memimpin perusahaan, masih bisa ngajak persekutuannya mulainya jam 9 sampai jam 10 pagi hari, mereka sudah doa pagi. Saya berkata, wah, saya bahagia ada di persekutuan ini, iman saya bisa mumbul terus. Saya berkata kepada mereka, tidak didapati mereka itu sedang putus asa seperti tema tadi, sedang dalam posisi tawar hati, enggak. Atau mereka memegahkan diri, karena ada juga yang berhasil karena memang berkembang perusahaannya di tengah-tengah musim pandemi ini. Dan mereka tidak memegahkan diri, tetap mencari Tuhan, tetap mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Wah, hati saya berbunga-bunga. Kalau sudah harinya itu jam 9, hari Senin dan hari Kamis, wah, saya sudah menunggu. Ya, wah, begitu masuk sudah saling kasih salam. Dan beberapa hari yang lalu salah satu daripada grup itu ke Kudus. Ya, WA saya jam 6, saya bukanya siang. Waduh, saya cari itu, Pak Dono, saya ada di Kudus. Loh, Bapak di mana? Maaf, baru saya buka WA-nya. Saya ini masih di tempat kremasi. Karena sebentar lagi kembali ke Bandung. Saya cari, tidak bisa ketemu. Sudah, Pak Dono, memang waktunya belum nyaman. Nanti suatu hari lagi kita akan ketemu lagi. Ya, itu Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini, tanpa disadari, jemaat bisa mengalami yang namanya tawar hati. Ya, tawar itu kalau kita ingat, kita melihat ibu-ibu terutama yang di dapur melihat garam kan bentuknya putih ya, rata-rata ya. Itu kalau sudah tidak ada asinnya, itu ya warnanya putih, tapi ya namanya tawar itu ya tidak ada asinnya, ya tidak bisa dirasakan. Untuk masak apapun sudah tidak bisa berguna. Yesus sampai berkata akan diinjak-injak oleh orang. Makanya almarhum, ya maafkan saya selalu ingat beberapa kalimat-kalimat daripada Oma Lukas berkata, jalu ya sing akeh dong saka Tuhan Yesus, supaya
asinnya kita itu dirasakan dunia yang sedang tawar. Ya, jadi kalau seandainya pada pagi hari ini ada yang sedang mengalami tawar hati, tadi pujiannya tadi, Yesus adalah juru mudi kita. Amin. Yang kedua, ya kita bisa memegahkan diri. Semua pada berjatuhan, firman-Nya aja mengatakan 1000 rebah. Ya, 10.000 rebah aku tetap tegak berdiri. Jangan, Bapak Ibu. Ya, saya berulang-ulang ngomong kepada teman-teman di lembah pujian ini, jadilah seperti semut hari-hari seperti ini, ngumpulkan makanan sebanyak-banyaknya. Karena media YouTube dan lain sebagainya itu sangat memberkati, mengenyangkan kerohanian kita. Tapi pada hari Minggu seperti yang dikatakan Bu Dono tadi, ya sebetulnya sebagai seorang pendeta ngomong seperti ini itu mosok kita udah boleh pergi ke luar kota. Ya kemarin waktu vaksinasi yang ketiga itu Bu Dono itu ketemu dengan salah seorang ibu. Itu yang didoakan tiap pagi, ditangisi, Tuhan kalau Minggu itu yang sehat kok Tuhan, saya melihat di mana-mana, di tempat-tempat piknik ada di sana, Minggu kenapa tidak berani? Ya, kemarin sempat ngomong, ibunya tertawa. Gitu ya Bu Dono ya, saya ngomong, saya sebut namanya Bu Dono ini jam 2 sampai jam 4 nebut senengmu loh. Kok belum ke gereja kenapa ya? Dia tertawa, mami saja yang berangkat. Ya, itu sebagai pembukaan Bapak Ibu. Jadi keduanya ini jangan terjadi ya dalam hidup kita, yaitu yang pertama tadi tawar hati dan memegahkan diri, yang merasa Paulus ngomong waktu kita itu merasa aku kuat, aku hebat, ya aku saiki tak kurangi jam-jam doaku, jam-jam pelayananku, aku bisa begini karena kekuatanku bukan Tuhan. Sebetulnya kalau kita mengatakan sudah merasa kuat, sebetulnya kita sudah jatuh. Ya, jadi dampak pandemi ini akan bisa membuat dua tadi. Tetapi mari kita tetap bergantung harap kepada Tuhan. Dalam temanya bahwa Dia tempat perlindungan kita, gunung batu pertahanan kita, Allah yang kita percayai. Saya akan mengambil sebuah contoh tentang seorang hamba Tuhan. Yesus itu mengatakan bahwa orang ini itu orang hebat. Di antara ibu-ibu yang melahirkan anak laki-laki, tidak ada orang sehebat dia. Ya, disebutkan Yesus mengatakan, nanti saya bacakan ayat-ayatnya. Ya, tidak ada orang yang hebatnya seperti dia. Ya, waduh, indah sekali pelayanannya, tapi sempat mengalami tawar hati. Tetapi dia tawar hatinya tidak langsung dia begini ya, tapi dia masih ingat kepada Kristus yang dia layani. Ya, kita baca Lukas pasal yang ke-7 18 ayat 23. Tidak lain yang saya sampaikan adalah tentang Yohanes Pembaptis. Lukas pasal yang ke-7 ayat 18 sampai 23. Yesus dan Yohanes Pembaptis. 18, demikianlah firman Tuhan. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang yang lain?" 20. Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes
apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. 23. Dan berbahagialah, ini tema pagi ini, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Apapun yang terjadi di depan kita, ya di tahun 2022 khususnya ini, mari kita tetap percaya kepada Tuhan dan tidak menolak Dia. Tadi sudah saya katakan bahwa ayat 22 itu bahwa dia ini adalah seorang yang lebih besar daripada pria-pria yang lain. Dari kelahirannya, Bapak Ibu, dari kelahirannya saja adalah sebuah kelahiran yang sangat-sangat ajaib. Pada waktu itu ada suami istri yang hidupnya mereka ditanam Tuhan di rumah Tuhan. Ya. Ditanam di situ, mereka kehidupannya melayani Tuhan, melayani pekerjaannya, berdoa syafaat, menanti-nantikan tahun rahmat Tuhan itu datang. Ya, sambil mereka terus melayani bersama dengan imam-imam yang lain. Sampai sepuh mereka tetap melayani Tuhan. Terutama suami menjadi bagian daripada imam besar di Israel. Suatu hari mendapat tugas untuk melayani keimaman di rumah Tuhan. Ketika dia sedang melayani, datanglah seorang malaikat memberitahu pada dia. Intinya memang kamu sudah suntuh umur, kamu sudah tua. Tetapi aku diutus oleh Allah pencipta langit, bumi dan segala isinya, bahwa mulai hari ini istrimu akan mengandung. Tidak disebutkan usianya berapa, Bapak Ibu. Sampai berita itu membuat Sakaria ini tidak percaya. Dan akhirnya karena ketidakpercayaannya dan dia berbantah-bantah dengan malaikat ini, diperkenan dia mengalami bisu. Sampai hari kelahiran daripada putra yang dinubuatkan, yang dijanjikan oleh malaikat utusan Tuhan. Lalu lahirlah dia lalu mengandunglah istrinya. Dan lahirlah seorang putra namanya Yohanes Pembaptis. Bukankah itu sebuah kelahiran yang ajaib? Seperti yang dikatakan oleh Daud, kelahiranku itu ajaib dan dahsyat. Perlu Bapak Ibu kita mengadakan pengakuan-pengakuan seperti itu. Misalnya waktu kita bangun pagi, bahwa kelahiranku itu ajaib dan dahsyat. Sehingga kita ini tidak akan bisa minder dalam hidup ini, tidak akan pernah gentar, tidak akan pernah tawar hati menghadapi hidup ini. Kelahiranku dahsyat dan ajaib, apalagi kelahiran baru. Kristus yang membuat kita menjadi ciptaan baru, manusia baru. Apalagi roh Allah itu tinggal di dalam hidup kita. Ya, mungkin ada dua kelahiran yang harus dirayakan. Kelahiran secara, kalau begini berarti kelahiran, ini ulang tahun pernikahan kan, kalau minggu kedua, minggu terakhir nanti ulang tahun kelahiran. Ada lagi ulang tahun yang sangat indah. Kapan kita ini berjumpa dengan Tuhan Yesus? Kalau saya malam tanggal 1 Maret. Ya, berarti nanti akhir bulan malam tanggal 1 Maret jam 6 sore di sebuah tempat di luar kota. Saya mengalami kelahiran baru. Ini kelahiran kita ini dahsyat dan ajaib, Bapak Ibu. Amin. Ya, kita ini bukan hanya warga negara Indonesia, tapi kita ini warga negara kerajaan Allah, dan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah Raja di atas segala raja. Sampai dalam Filipi 2 dikatakan kepadanya dikaruniakan nama di atas segala nama, sehingga semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Wah, kita ini bahagia. Kelahirannya dahsyat, Tuhan kita dahsyat.
Pemerintahan yang ada pada kita itu adalah pemerintahan kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Oleh karena itu, begitu anak ini bertumbuh besar, ayah ibunya itu mulai cerita kepada anak ini, kamu kok seperti ini nak? Ada rencana Tuhan yang ajaib atas engkau. Dididik, digembleng. Lalu akhirnya Yohanes bilang sama papanya, Bapak, aku kalau begitu tak mempersiapkan diri di padang gurun. Aku tidak usah kumpul Bapak ya, aku tak bertumbuh di sana. Dia ke sana, Bapak Ibu tidak tahu sih mulai usia berapa, tidak tahu. Tetapi Alkitab Injil berkata, seorang manusia yang bernama Yohanes Pembaptis bertumbuh dengan indah sebagai hamba Tuhan di padang gurun. Ya, disebutkan makanannya, pakaiannya, padang gurun. Mungkin tiap hari dia belajar berkhotbah di tengah-tengah padang gurun yang panas itu. Dia berteriak-teriak keras. Jadi bayangkan nanti kalau aku menyampaikan kabar kesukaan, berita pertobatan, aku akan menyampaikan dengan cara ini. Artinya dia bertumbuh mempersiapkan pelayanannya langsung dalam bimbingan Tuhan, atau langsung dengan bimbingan Roh Kudus kalau kita. Tidak ada yang seperti itu. Ya, orang bilang penampilannya itu arogan, kasar. Tetapi memang semua dibabat habis. Dari kalangan bawah sehingga pada suatu saat dia muncul. Ketemu siapapun, satu orang, sekelompok orang, sejumlah besar orang. Orang kelas bawah, menengah atas, dia berkata, bertobatlah. Pada pegawai negeri, kepada ahli-ahli Taurat, orang Farisi, dia berkata, kamu semua ular beludak. Apa ada seperti itu? Ini Yohanes Pembaptis berani, kamu semua ini ular beludak. Pada pegawai negeri dikatakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kepada orang-orang yang lain dia berkata, jangan memeras, dan lain sebagainya. Perkataan-perkataannya luar biasa, tidak tedeng aling-aling. Dia selalu tegas kalau ngomong itu. Pokoknya Roh Kudus pimpin dia bicara apa, dia bicara. Sampai pada suatu hari dia itu menegur raja wilayah itu. Ya, menegur yang namanya Herodes. Herodes, kenapa kamu mengambil istri orang lain? Ya, itu tidak layak kau sebagai seorang raja. Bapak Ibu, kalau istilah sekarang, pelayanan Yohanes Pembaptis ini spektakuler, dahsyat, berani luar biasa. Ya, dampaknya karena dia menegur Raja Herodes. Ya, artinya yang ditegur itu marah, lalu Yohanes Pembaptis dijebloskan ke tempat penjara. Bagaimana Bapak Ibu? Perjalanan kelahiran, pelayanan, persiapan pelayanan begitu indah. Ujung-ujungnya adalah masuk penjara. Di tengah-tengah terali besi, mungkin ukurannya berapa sih? Tapi dia ada di situ sendiri. Mungkin pernah dia berpikir, ini kesempatan orang yang aku layani, yang mendahului aku, yang aku persiapkan. Kesempatan dia orang hebat akan datang mengutus malaikat-malaikatnya menyelamatkan aku. Aku tidak perlu seorang pengacara dan lain sebagainya. Pasti dia datang untuk menolong aku, karena dia pelayanannya hebat. Tetapi yang dinanti-nantikan untuk menolong dia tidak kunjung datang, Bapak Ibu. Sehingga tadi terjadilah yang namanya tawar hati. Bisa terjadi pada hari-hari ini di dalam hal kita sedang menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Apapun, kok tidak kunjung jua ya pertolongan Tuhan. Tuhan menghampiri, menyelesaikan. Ya kok semakin hebat masalahnya, semakin ngamuk. Rasanya itu berdiri ini menjadi goyang semuanya. Si Yohanes Pembaptis ini sendiri, Bapak Ibu, di bui, di terali besi itu dia sendiri. Ya.
Dia mendengar berita yang baru viral, Bapak Ibu. Apa yang baru viral? Kalau istilahnya sekarang kan viral ya, berita viral. Berita viral yang pertama yang barusan didengar itu adalah di kota Kapernaum ada seorang perwira punya hamba sakit keras. Nah itu mengutus supaya Yesus itu datang ke tempatnya dia. Tapi dipikir-pikir oleh perwira ini, Tuhan tidak usah datang lah, cukup katakan sepatah kata saja, nanti mesti hambaku atau pembantuku, pegawaiku pasti sembuh. Yesus itu sampai terheran-heran, ini orang apa toh? Kok cukup sepatah kata saja, katakan sembuh, nanti dia sembuh. Ya wes, karena imanmu sudah seperti itu, sudah mantap, ya jadilah menurut imanmu bahwa dia mengalami kelepasan, mengalami kesembuhan. Dan betul orang itu pada jam yang sama mengalami pemulihan, mengalami kesehatan, mengalami kesembuhan yang luar biasa. Seluruh masyarakat itu mendengar, melihat sendiri, lalu beritanya itu viral. Kalau sekarang bisa masuk Instagram, bisa masuk WA, dan lain sebagainya. Waktu itu Yohanes mungkin diberitahu oleh murid-muridnya. Yohanes itu masih dilayani oleh murid-muridnya. Pak, berita viral ternyata seperti ini, Yesus itu. Iya, memang bisa membuat orang sakit seperti itu sembuh, tapi kenyataannya aku tidak dikunjungi, aku tidak dibebaskan. Bukankah dia berkata bahwa aku guru dan Tuhan katanya? Lalu Bapak ada berita lagi yang luar biasa, yang terbaru, yang masih good news katanya, yang luar biasa. Apa itu? Ini loh, waktu itu ada rombongan orang membawa jenazah keluar kota, dari kota Naim. Sudah digotong, ibunya itu anak tunggal Bapak, anak tunggal, meninggal. Ibunya itu sudah wajahnya sudah suntrut, sudah susah, kehilangan anak satu-satunya. Nah waktu itu rombongan lain itu keluar kota, tapi ada rombongan yang satu, rombongan Yesus masuk ke kota. Ketemulah di situ di pintu gerbang. Namanya Yesus itu ternyata datang menghibur. Ibu itu menjamah, ibu-ibu menyentuh, ibu itu menghiburnya. Lalu anak yang mati itu dihidupkan kembali. Lah Yohanes mulai bertanya lagi, masa ada kejadian seperti itu? Betul, yang mati saja dihidupkan. Wah, terus dia mulai mumbul ini. Bapak Ibu, saran dari saya secara pribadi, hari-hari ini saya beritahu, Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus itu tetap sama. Yesus Kristus itu bukan bayi, Yesus Kristus itu nyata dan dia itu hadir. Tetap sama, yang dilakukan 2000 tahun yang lalu, itu bisa terjadi lagi pada hari-hari ini. Kalau Bapak Ibu lihat YouTube, banyak petobat baru yang langsung didatangi Tuhan Yesus pada hari-hari ini. Yang apa yang tadi saya maksudkan, yang dari saya apa? Pada hari-hari ini, karena dia itu tetap sama, kasihnya, kuasanya. Kalau yang dulu seperti hambanya perwira ini disembuhkan, orang mati dibangkitkan, bacalah. Saya selalu menyarankan, bacalah kembali, lihatlah kembali Alkitab kita, mulai kitab Injil Matius sampai Yohanes, diulangi terus, selesai diulangi terus dengan pimpinan Roh Kudus. Nanti firman Tuhan berkata, iman itu terwujud karena mendengar firman Kristus, menjadi mumbul itu karena mendengar firman. Coba toh, hari-hari ini banyak membaca sederhana saja Injil Matius, selesai, Markus, Lukas, Yohanes, terus diulangi lagi. Nanti dengan pertolongan Roh Kudus kita akan melihat figur Yesus, termasuk kuasa untuk membangkitkan orang dari antara orang mati, termasuk kuasa untuk menolong masalah-masalah yang sedang kita hadapi, khususnya di tengah-tengah musim pandemi. Lalu Yohanes itu mumbul kembali, ya, tapi dia masih tetap ragu-ragu, dan akhirnya dia mengutus, ya, saya bacakan ya Bapak Ibu, saya ulangi lagi.
Tadi kan penjelasan saya kan, ayat 18, ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, engkaukah yang akan datang itu dan haruskah kami menantikan engkau? Kira-kira tawar hati itu seperti itu Bapak Ibu. Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, Guru, saya tambahi ya, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang yang lain? Nah ini yang sedang terjadi Bapak Ibu, dan ini terjadi selama-lamanya. Sebelum dia datang yang kedua kali, ini akan dia lakukan sampai hari ini dan selama-lamanya. Pada saat itu, pada saat ini kalau boleh saya sampaikan, Yesus menyembuhkan banyak orang. Jadi utusan ini datang oleh orang yang sedang dalam keadaan tawar hati. Pas datang untuk menanyakan sesuatu, Yesus itu sedang melayani. Jadi kita akan berjumpa dengan Yesus yang ini saat-saat kita membaca Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saya kalau ketemu jiwa-jiwa baru, dia bertanya, Pak Dono, maksud saya suruh membaca langsung dari Kejadian sampai Wahyu. Saya ngomong baca dulu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu dulu sampai mengalami, wah Yesus ini ternyata memang satu-satunya keselamatan, tidak ada yang lain. Ya kalau di dalam Kisah 4:12 itu di bawah kolong langit itu hanya kepada Dia. Satu-satu nama itu diberikan kepada Dia. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, dan lain sebagainya. Itu akan membuat iman kita ini langsung mumbul menjadi kuat, dan kita tidak akan pernah mengalami tawar hati. Dan percayalah, peristiwa-peristiwa yang terjadi di tahun 2000 di masa-masa 2000 tahun yang lalu, di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan akan ulang lagi. Yesus saja mengatakan, kamu akan melakukan perbuatan-perbuatan yang jauh lebih besar dari yang aku alami. Dalam Yohanes 14 ayat 12 dikatakan seperti itu. Ya Bapak Ibu, jadi ini Tuhan kita sedang pelayanan ini, pas sedang pelayanan. Yang dikatakan di sini, pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan Ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, kamu sudah lihat semuanya? Sudah lihat semua kan? Bahasa saya, aku tetap sama kan? Kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Jadi cinta kasih Tuhan itu masih tetap sama untuk kita juga sampai hari ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Itu pegang, ambil Bapak Ibu, kekuatan kita di hari Sabat yang kita rayakan ini. Dan Yesus menjawab, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat sekarang ini loh, dia berkata. Orang buta melihat, diulangi lagi. Orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Sampaikan kepada Yohanes, orang yang paling indah. Gak ada laki-laki yang seperti dia. Lalu utusan itu pulang, ya, pulang, nggak tahu yang dibicarakan oleh 2 utusan ini. Kok tepat ya? Saat guru kita sedang bimbang, minta sesuatu berita jawaban dari Yesus, kok pas dia sedang melakukan sesuatu. Dan akhirnya sampailah kepada Tuhan Yesus, kepada Yohanes Pembaptis, dan mereka cerita apa yang sedang terjadi. Lalu Yesus berkata sekali lagi, saya ulangi, ya. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Lalu disampaikan, Bapak, kabarnya, pesannya guru seperti ini. Masih tetap, karyanya masih tetap ada. Kasihnya, kuasanya, pemulihannya. Seperti pujian yang pertama tadi. Kuasanya, kasihnya, pemulihannya apalagi masih tetap ada. Dan dia berkata yang jauh lebih penting dari semuanya itu, dia berkata, ya berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku.
Wah, itu langsung dia itu terus bilang, mungkin dia berkata amin, haleluya. Berarti sekalipun aku ada di sini, dibui di terali besi ini, kalau bahasa kita yang sedang alami terali besi secara kehidupan, karena tekanan, karena banyak hal, Anda melihat ke atas, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allahku masih tetap sama, Yesusku masih tetap sama. Dia kuat kembali, Bapak Ibu. Sampai akhirnya pada hampir saat bersamaan, lalu pintu terali besi itu dibuka oleh Al-Guju. Dia dibawa ke sebuah tempat, lalu tubuhnya dimiringkan di atas seperti batu begitu. Lalu Al-Guju mengambil pedang, lalu dipenggalah kepalanya. Ya, kepalanya ditaruh di nampan, ditalam, lalu dipersembahkan kepada ibunya, kepada istri Herodias, karena anaknya itu nari di depan Herodes itu. Tariannya itu sangat memukau. Ditanya oleh Herodes, pada saat itu Herodes sedang ulang tahun, nak kamu minta apa? Anak ini masih polos, bu, ini raja minta apa ini? Kok katanya tarian saya bagus. Itu minta kepalanya Yohanes. Orang ini yang ditegur. Kenapa Herodes kamu mengambil istrinya Filipus? Ini perempuan ini. Ya, dia kesempatan. Aku senang kalau aku dibujur aja, aku senang aku ditegur, dirawei, kalau bahasa sini bahasa Padi kok dilarang. Kesempatan nak minta kepalanya. Waduh. Untungnya sudah tidak tawar hati lagi, hatinya Bapak Ibu sudah mumbul imannya. Kalau toh kita sedang tawar hati, malam ini Yesus datang, kita akan ketinggalan. Ayolah, baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Berita ini sangat sederhana. Mari kita hidupi bersama-sama. Yesus, Engkau juru budiku. Ya, mari ibu-ibu singkat di musik, kita nyanyikan pujian ini. Yang sudah kuat, ya, terus kita nih, kalau saya pesan pada siapapun, ayo kita saling mendoakan ya pada hari ini. Jangan merasa kuat. Budona kalau nangis terus ya suaramu ya habis nih. Nangis sih. Di sini tempatnya sukacita kok. Ibu-ibu ada Bu Yuda, ada Bu Eri, ada Winda, waduh saya tonton kok. Malah Mas Tri sudah pelayanan lagi loh. Sudah lagi Mbak Novita akan melayani. Bu Lili katanya. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan pujian ini, tapi pujian yang sangat indah ya. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh Tuhan kau ada di tengah-tengah kami. Percaya ya Bapak Ibu, dia ada di tengah-tengah kita ya. Dia penghibur, dia penolong, juru puji. Nyanyikan, dihafalkan pujian ini. Yesus, aku cinta padamu, hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, walaupun dalam situasi di penjara, kita lebih dari menjawab doaku. Yesus, ku agungkan namamu. Puji, ku sembah kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan,
akhir. Ayo kita selesaikan tugas kita sampai garis akhir. Menjawab doaku. Dalam kesusahan
juga Engkau memberkati ya Tuhan. Amin. Minggu kedua ya Tuhan, berkati mereka apakah ada di tengah-tengah kami atau di luar kota, Tuhan jamah berkati. Haleluya. Terima kasih Yesus, Kau berkenan menjadi juru di kehidupan kami. Perjalanan kami masih panjang ya Tuhan. Sama Tuhan kami melakukan hal yang ajaib. Ya, urapan baru turunlah atas gereja-Mu kali ini. Dimanapun berada yang mengikuti ibadah online juga jamah semuanya. Uramama yasa. Mungkin badai dan gelombang ini ke depan ini semakin dahsyat ya Pak. Tapi kami memutuskan menjadikan Engkau juru budi kami, dan kami tetap di dalam bahtera rumah tangga kami, bahtera ciptaan-Mu dalam keluarga kami. Secara pribadi Bapak Ibu, saya sendiri dibangun, dikuatkan oleh apa yang disampaikan pagi ini. Terimalah dengan ikhlas, terimalah dengan rela. Kalau bisa renungkan kembali renungan pagi ini, karena kita ketemu kurang lebih 1 jam. Pesan saya secara pribadi tadi, Matius, Markus, Lukas, Yohanes dekat dengan kita. Kita baca dengan minta pertolongan daripada Roh Kudus. Disitulah kita akan berjumpa dengan pribadi yang menjadi juru selamat dan Tuhan kita sampai hari ini. Yang muda berjamaah, yang dewasa muda, yang lebih umurnya lagi, yang sepuh berjamaah. Sudah datang ke rumah Tuhan menghormati hari Sabat dengan penuh sukacita, penuh kehausan. Bahkan Kau mengatakan hari Sabat ini kami rayakan sebagai hari Tuhan, hari yang kudus, hari yang suci, hari yang mulia, hari kenikmatan Tuhan. Dan kami dipuaskan oleh kehadiran-Mu lewat seluruh rangkaian acara yang sederhana pada pagi hari ini. Kau mengampuni dosa kami, membuangnya sejauh timur dari barat ke tubuh gelap yang paling dalam. Kami mulai lembaran baru bersama Tuhan. Maka terimalah kendaraan kemenangan jemaat saudaraku yang kekasih, untuk melintasi bukit-bukit persoalan, bukit-bukit pencobaan yang sedang terjadi di depan kita. Dan segala yang menjadi janji Tuhan milik usaha Yakub menjadi bagian kita juga. Tuhan menyinari kita dengan wajah, dan segala berkat Abraham menjadi bagian kita, karena di dalam Kristus kita adalah keturunan Abraham. Setiap pribadi, setiap keluarga mengalami kehidupan yang semakin mengenal Engkau Yesus, mengenal kuasa dan kuasa kebangkitan. Betapa dalam, panjang, tinggi, lebarnya kasih. Itulah yang terjadi di dalam setiap perjalanan hidup kami. Kami terima bersama-sama atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Orang percaya bersama-sama dengan saya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.